Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PHRS. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang fitnahan. Sebenarnya sudah saya buat videonya, bantahan-bantahannya, namun ini ada video yang belum saya buat, tapi topiknya masih membantah fitnahan bahwa DNID, yaitu Ketua PKI atau Partai Komunis Indonesia, itu adalah habaib. Itu adalah fitnahan yang sangat gencar dilakukan oleh Rhoma Irama, Abbas Buntet, juga oleh Imaduddin dan lain-lain. Nah, kenapa mereka mengatakan bahwa DNID adalah habaib atau ba'alawi? Itu karena nama Aidit. Mereka pikir nama Aidit adalah marga yang marga itu adalah marganya habaib, marganya ba'alawi. Nah, tentu ini perlu diluruskan karena tidak semua nama Aidit itu marga. Bahwa betul ada habaib yang bermarga Al-Aidit, tapi pakai D ya, kalau bahasa Indonesia pakai D. Nah, sedangkan kalau kita lihat penulisan ketua PKI itu adalah DN Aidit pakai T. Nah, DN itu bukan nama kepanjangan sebenarnya. Itu nama pemberian dari Soekarno, yaitu Dipo Nusantara. Nah, Aiditnya itu nama aslinya, sehingga Aidit di situ itu bukan marga, teman-teman. Aiditnya nama aslinya dia, sedangkan DN itu nama pemberian dari Soekarno, sehingga namanya DN Aidit, bukan DN namanya terus Aidit marganya, bukan begitu. DN Aidit itu orang Bangka, sehingga dia orang pribumi, nggak ada sama sekali hubungannya dengan Yaman. Jadi kalau ada yang bilang habaib itu justru gembong-gembongnya PKI, ini fitnah yang amat sangat keji, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan sebenarnya harus dipertanggungjawabkan. Cuman tentu jadi serba salah kan. Sekarang misalnya sangat gencar sekali fitnahan terhadap habaib, lalu kalau ada habaib yang memenjarakan orang yang kritis, nanti dibilangnya arogan lah, kejam lah, dan lain sebagainya. Jadi mereka jadi bisa berbuat seenaknya. Nah, bagaimana penjelasannya? Penjelasannya ini ada di dalam podcastnya Bang Ari Untung, artis yang Masya Allah sekarang sudah kelihatan hijrahnya. Bagaimana selengkapnya? Kita saksikan video berikut ini. Di PA Nusantara, DNID itu gelar diberikan oleh Bung Karno. Di PA Nusantara itu istilahnya penghargaan lah. Jadi DN itu di PA Nusantara. Nah, Aidit ini ya orang Bangka, Belitung apa Bangka itu. Bukan habaib. Fitnah itu yang bilang. Emang dia bilang Aidit apa? Ya itulah yang beredar-beredar masuk. Fitnah itu udah jatuh sejarah. Fitnah dong udah. Fitnah. Ini habaib siapa itu Aidit? Aidit kan Bali. Itu udah gak ngerti sejarah. Orang yang ngerti. Masa saya bilang kalau kagak ngerti kan kata lain dari yang nggak tahu. Itu udah ngerti sejarah mengatakan Aidit itu Bali. Bukan, dia orang pribumi kok. Coba baca sejarah yang benar. Dikatakan juga Belanda yang mendatangkan habaib Bali ke Indonesia. Nah, orang ini nggak ngerti lagi. Belanda itu masuk ke Indonesia pertama dengan VOC, itu percikan dagang. Baru kemudian VOC bangkrut bubar, dia datang dengan tentaranya, militernya. Tidak membawa yang namanya Ba'awi yang dikatakan adalah Yahudi. Ini orang yang mengatakan ini orang goblok, bodoh, tolol, dungu, dan sebagainya. Ngerti? Nah, bagaimana teman-teman? Sudah disaksikan videonya. Jadi di podcastnya Bang Ari Untung ini itu terungkap siapa sebenarnya DNID, dan yang di podcast Ari Untung itu adalah aktivis. Jadi bukan dari kalangan habaib, kalangan Bahlawi, bukan. Dia aktivis yang
sangat paham sekali pergerakan-pergerakan yang ada di Indonesia, termasuk pergerakan PKI, begitu. Nah, untuk sekedar informasi bahwa DN Aidit adalah ketua PKI di era 65-an yang kita kenal. Di situ ada tragedi G30 SPKI, ya, 30 September, gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang membantai jenderal-jenderal yang kemudian dimasukkan ke lubang buaya, dan sebelumnya juga mereka membantai para santri, para kiai yang ada di pesantren-pesantren. Jadi ini kekejaman yang luar biasa. Nah, sebelum era 65 itu juga ada pergerakan PKI yang di tahun 480. Bukan 480, 48 maksudnya. Jadi 1948 itu ada pergerakan PKI yang diketuai oleh Musso. Musso itu terus lari ke Uni Soviet pada waktu itu. Tapi yang bikin anehnya lagi, karena saking semangatnya memfitnah habaib, Musso pun dibalawikan menurut grupnya si Begal Nasabindo. Jadi grupnya Imaduddin, Romai Rama, Abbas Buntet itu membalawikan Musso juga. Padahal apa hubungannya Musso sama Balawi? Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Semoga ini bisa mencerahkan teman-teman. Tentu video-video saya tidak ada fitnahan, hanya sekedar jawaban atas fitnahan, atas tuduhan yang tidak benar, sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang benar, yang berimbang, dan teman-teman tidak terjebak oleh lingkaran fitnahan yang amat sangat keji. Begitu ya teman-teman ya. Semoga ini bisa mencerahkan teman-teman. Dan yang paling penting, saya pribumi. Saya cinta Kiai dan saya cinta Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.